Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana mengkonfigurasi paket tracer di Cisco untuk cap 2. Di sini kita bisa lihat ada dua PC dan dua switch, di mana kita akan men-setting switch 1 dan switch 2. Langsung saja kita lihat untuk perintahnya, di mana kita akan masuk ke menu privilege, lalu kita akan mengkonfigurasi switch 1 dan switch 2. Kita akan men-setting namanya, kita akan merubah passwordnya, dan kita akan memberikan banner pada switch 1 dan switch 2. Langsung saja kita masuk ke langkah yang pertama. Kita masuk dulu ke switch tadi, switch 1, kita klik, lalu kita masuk ke CLI, di mana tempat kita akan setting mengkonfigurasi semuanya. Kita klik enter. Langsung ke langkah yang pertama, kita lihat. Di sini kita lihat ada tanda lebih besar. Ini berarti kita ada di menu user, di mana kita hanya bisa masuk tapi kita tidak bisa merubah apa-apa di dalamnya. Kita di sini disarankan untuk masuk di step pertama, kita masuk ke menu privilege dengan cara mengetikkan enable. Nah, di sini sudah berubah tandanya menjadi tanda pagar seperti ini. Berarti ini tandanya kita sudah masuk ke menu privilege, di mana kita akan merubah semua konfigurasi pada switch. Lalu langkah kedua, kita akan mengkonfigurasi switch dengan cara kita melihat dulu di dalamnya itu ada apa aja di dalam switch-nya. Dengan cara show running config. Di sini kita lihat ada interface fast internet 1 dan interface fast internet 2. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita akan merubah hostname pada switch 1. Ini kita enter terlebih dahulu sampai berakhir, sampai end. Ada apa aja di dalamnya. Nah, untuk langkah selanjutnya di part 2, kita akan mengkonfigurasi untuk switch 1, di mana kita akan mengawali dengan memberi nama pada switch dengan cara mengetik hostname S1. Mohon maaf, kita masuk dulu ke sub privilege dengan cara mengetikkan configure terminal, bisa juga disingkat dengan COMT. Nah, di sini kita sudah masuk ke sub privilege-nya. Lalu kita merubah namanya dengan mengetikkan hostname S1 untuk merubah switch. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bahwa nama switchnya sudah berubah, bukan lagi switch tapi sudah S1 yang sesuai kita rubah tadi. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat password pada user mode, karena tadi kita waktu pertama masuk tidak ada pengaman atau password untuk masuk ke user. Langsung saja kita akan membuat password pada user mode dengan cara kita exit terlebih dahulu dari sub privilege-nya. Exit. Lalu kita masuk kembali. Nah, di sini kita akan men-setting untuk membuat password pada user. Kita ketik line console 0.
kita masukkan perintah password dan nama password tersebut yaitu sini let main password let main login exit. Nah, di sini kita sudah berhasil memasukkan password pada user. Lalu kita akan mencoba untuk masuk ke user dengan memakai password. Kita keluar terlebih dahulu dari menu privilege-nya. Nah, di sini kita sudah bisa memakai password yang tadi kita masukkan untuk masuk ke user. Di sini kita tuliskan passwordnya sesuai dengan yang kita tulis tadi, let main. Namun di sini tidak akan ada tulisan apapun. Nah, sudah masuk. Untuk langkah selanjutnya, step 4, kita akan memberikan password pada privilege mode. Langsung saja kita masukkan enable kembali untuk masuk ke menu privilege, configure. Lalu kita di sini akan memberikan password yang bernama Cisco, C enable password C $0 C1, mohon maaf C nya kecil, C1 $, channel exit. Kita keluar terlebih dahulu. Nah, sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya, step 5, kita akan mencoba untuk masuk ke menu privilege dengan memakai password. Kita exit terlebih dahulu. Nah, di sini kita di menu privilege sudah dipasang password dan harus memakai password untuk masuknya. Tadi kita menuliskan password dengan Cisco. Kita tuliskan C1 S $, C1 $, C0. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi untuk menginskripsikan passwordnya di privilege dengan cara mengetikkan config t lalu enable, aktifkan secret it exit. Kita sudah berhasil menginskripsikan passwordnya. Lalu langkah untuk step yang ketujuh, kita coba untuk melihat hasil apa saja yang sudah kita rubah atau kita masukkan tadi dengan cara show front. Di sini kita sudah berhasil untuk mengkonfigurasi passwordnya. Nah, di sini sudah password yang tertulis. Yang pertama sudah terenkripsi. Untuk yang selanjutnya
untuk yang selanjutnya kita akan menginskripsikan password dengan cara konfigurasi service. Ini untuk menginskripsikan password agar password yang kita ketik tadi tidak terlihat. Sini kita sudah berhasil untuk menginskripsikan passwordnya. Nah, untuk selanjutnya kita part 3 kita disuruh untuk membuat banner atau tulisan peringatan di switch 1. Di sini kita masuk lagi ke sub privilege. Kita ketikkan banner motd. Sini kita kasih bintang ini sebagai pembatas antara perintah dengan tulisan banner yang akan ditunjukkan di switch, dimana kita harus memasukkan karakter di dalamnya untuk pembatas seperti bintang, pagar, atau apapun tuh. Is a secure system authorized Sini konfigurasi pemberian banner sudah berhasil. Untuk langkah selanjutnya kita akan menyimpan semua konfigurasi di RAM atau penyimpanan folder yang berupa nama startup config. Sini kita ketikkan perintah copy untuk menyimpan running config di folder yang bernama startup config. Oke. Nah, untuk langkah selanjutnya part 5 kita akan merubah pada switch kedua, di mana langkah-langkahnya itu sama pada part 1 sampai part 4, sama seperti pengkonfigurasian switch yang pertama tadi. Sini kita langsung masuk saja ke gambar switch 2. Kita masuk ke CLI, klik enter, enable. Kita pertama kali masuk ke langkah untuk merubah nama.
hostname kita kasih S2, lalu kita akan merubah passwordnya terlebih dahulu. Seperti biasa kita exit dulu, exit, berhasil. Lalu kita masuk ke konfigurasi kembali. Di sini kita masuk ke user mode, merubah password pada user mode, then console, no, password pas late main, login, exit. Sudah berhasil. Lalu kita coba kembali untuk masuk. Kita exit terlebih dahulu. Kita coba masuk ke user dengan cara memasukkan password kembali. Sudah berhasil. Untuk langkah yang selanjutnya kita akan konfigurasi pada privilege mode untuk memasang password kembali dengan cara enable konfigurasi terminal, enable password C1, exit. Untuk langkah yang selanjutnya kita seperti biasa mengecek terlebih dahulu password yang sudah kita bikin. Masuk ke menu, masuk ke user mode, enable. Nah, di sini privilege-nya sudah ada passwordnya, kita ketikkan kembali. Pembuatan password kita sudah berhasil yang tadi. Mohon maaf, kita salah memberikan kode yang harusnya C0, kita malah CO. Kita rubah kembali. Sini kita rubah kembali passwordnya dengan cara masuk ke step yang keempat tadi. C1 C $, C0, exit. Enable. Nah, kita di sini sudah masuk ke password yang kita ubah tadi, yaitu C1 $, C0. Oke. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Konfigurasi password to sure privilege mode. T. Sudah berhasil. Di sini kita akan kembali menampilkan sesuatu yang sudah kita masukkan tadi. Sauran. Password admin sudah masuk. Lalu langkah selanjutnya
Sauran sudah. Kita akan menginskripsikan kembali password dengan mengetikkan service password encryption. Nah, kita masuk dulu ke sub privilege-nya. Password exit. Langkah selanjutnya, kita akan kembali memberikan banner. Banner kembali di sini. Masuk ke sub privilege. Banner motd. This is the system. Out. Di sini kita salah memberikan karakter. Terangin lagi. Untuk perintah selanjutnya kita akan memberikan banner di switch yang kedua. Kita kembali ke switch-nya. Kita ketikkan banner motd. This is us. Akhiri dengan karakter exit.
Sini pemberian banner sudah berhasil, lalu kita untuk langkah selanjutnya yang terakhir, kita akan menyimpan semua konfigurasi di folder startup config dengan cara mengetikkan copy running Oke, sudah tersimpan. Di sini kita lihat untuk presentasinya sudah completion, sudah semuanya terkonfigurasi. Bisa kita cek di sini. Tidak ada kendala. Di switch yang pertama, pembuatan banner untuk peringatan tadi sudah berhasil, untuk pembuatan password sudah berhasil, untuk penginskripsian password sudah berhasil, untuk perubahan hostname juga sudah berhasil, dan untuk penyimpanan juga sudah berhasil. Di sini di switch kedua, untuk pembuatan banner, login, password, pembuatan password, untuk mengaktifkan secret, pembuatan hostname, service, password, encryption sudah berhasil, dan penyimpanan juga sudah berhasil. Jadi untuk kesimpulan di video ini, kita bisa simpulkan untuk pembuatan di soal cap 2 ini, kita sudah bisa melewati pengkonfigurasian di dua switch, di mana password, pembuatan hostname yang kita buat itu tadi untuk merubah nama, lalu ada penambahan password untuk keamanan apabila kita akan masuk, karena jika tidak ada password atau keamanan itu sangat berbahaya untuk keamanan jaringan kita. Lalu untuk banner tadi itu untuk peringatan bahwasanya barangkali tidak boleh diakses atau tulisan apapun dilarang mengakses jaringan ini, atau apapun tulisan untuk dicantumkan di konfigurasi tersebut. Di sini semua jaringan sudah terhubung. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan konfigurasi cap 2 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sedikit atau banyaknya, karena saya juga masih sama-sama belajar. Ya, mungkin cukup sekian dulu untuk video tugas kedua saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.